Islam, kepada mereka yang selama ini mengolok-olok Islam. Karena apa? Tuh lihat Buya Syakur. Buya Syakur saja Islamnya dasar Nasrani. Buya Syakur memang secara zohir dia Muslim, teman-teman. Tetapi faham-fahamnya dan ajaran-ajarannya itu mirip seperti di mana apa yang dia sampaikan itu terlepas dan keluar dari koridor Islam yang sebenarnya. Yang dimana di video ini saya akan memaparkan kepada kalian semua. Ini nih, ingat-ingat ya, ini bukan ghibah, ini bukan membicarakan keburukan Buya Syakur atau kejelekan aib yang dia sembunyikan dari kita. Tetapi saya di sini ingin menjelaskan kepada kalian semua bahwa ada beberapa rentetan yang mungkin fahamnya sampai sekarang masih diajarkan kepada jemaah-jemaahnya. Dan anehnya teman-teman, yang bikin saya terpelongo di situ, rasa pemakamannya itu bukan seperti orang muslim pada umumnya. Siapapun yang meninggal itu pasti digotong dengan keranda jenazah yang ditutupi dengan kain hijau berlafaz la ilaha illallah. Tetapi ketika pemakamannya Buya Syakur tidak digotong pakai keranda jenazah, ini adalah, kalau menurut saya pribadi, adalah kejanggalan. Akan membahas yaitu baru-baru ini ada video yang viral. Jadi saya banyak melihat ya di video-video tersebut, benarkah Buya Syakur ini telah murtad, telah terkeluar dari Islam? Nah teman-teman, jadi saya telah menemukan satu video ya di sini itu Nabi Muhammad SAW tidak buta huruf. Ini kata Buya Syakur ya. Rasulullah SAW itu tidak buta huruf, kata Buya Syakur. Bicarakan kejelekan ataupun aib pribadi Buya Syakur, teman-teman. Tidak. Di situ kita tidak boleh membicarakannya, tapi kita membicarakan, teman-teman, apa yang beliau sampaikan di media sosial. Pemikiran-pemikiran beliau yang beliau publikasikan. Ini sangat berbahaya sekali jika banyak umat Islam yang mengikuti pemikiran-pemikiran Buya Syakur ini. Ini bukan lagi perbedaan pendapat, tetapi sudah menyimpang dari ajaran agama Islam itu sendiri, teman-teman. Bisa jadi kita, teman-teman, yang memiliki pemahaman sama dengan Buya Syakur ini bisa menjadi murtad, bisa jadi kufur. Wahabi ini ketika jamaahnya ini orang-orang awam ahlus sunnah, maka akan disampaikan masalah khilafiyah. Kamu ziarah kubur tak betul, itu bid'ah. Kamu maulid nabi tak betul, bid'ah. Semuanya dibid'ah-bid'ahkan. Kamu sampai kunut gak betul, bid'ah. Kamu baca tahlil tak betul, bid'ah. Begitu ada ustadz-ustadz menyampaikan ini dalilnya ziarah kubur, ayat Al-Qur'annya ini, hadisnya ini. Ini dalilnya tahlil, Al-Qur'annya ini, hadisnya ini. Apa kata mereka? Kita ukhuwah lah, jangan bicara perbedaan. Padahal mereka yang memulai. Mereka ini sebenarnya orang yang zalim, tapi ketika dilawan, mereka menampakkan seakan-akan mereka dizalimi. Mereka ini sebenarnya pelaku, tetapi menampakkan seakan-akan mereka ini korban. Mirip orang Yahudi di Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita dengarkan tadi yaitu pemaparan dari kelompok Salafi Wahabi yang menyatakan bahwasanya Buya Syakur yang beliau telah wafat ini dicap atau divonis oleh kelompok Salafi Wahabi sebagai orang yang murtad atau keluar dari agama Islam. Ya, ini betapa ngerinya doktrin Salafi Wahabi sehingga begitu mudahnya mengecap kelompok lain ini murtad atau riddah, ya, keluar dari ajaran Islam. Nah, tadi pemaparan dari kelompok Salafi Wahabi ini bisa kita simpulkan bahwasanya doktrin Salafi Wahabi ini sangat berbahaya. Begitu mudahnya untuk memvonis kafir atau murtad hanya karena perbedaan pendapat. Kalau seandainya kita begitu gampangnya untuk mengecap kafir, murtad, dan sebagainya, maka saya pun bisa untuk mengatakan bahwasanya kelompok Salafi Wahabi ini juga sesat dan sangat menyimpang. Nah, ini
Dan kelompok Salafi Wahabi juga potensi untuk melakukan kekafiran. Nah, jadi ini perlunya kehati-hatian kita untuk tidak mudah memvonis kafir atau murtad di luar kelompok kita selagi dia masih Islam, selagi dia adalah ahlul qiblah, orang yang menghadap kiblah, artinya orang yang menyembah Allah. Nah, untuk kita mengatakan orang yang berbeda dengan kesimpulan sesat misalnya atau menyimpang, itu dibutuhkan ilmu yang sangat luas, butuh pemahaman yang sangat mendalam sehingga kita berkesimpulan bahwasanya orang tersebut menyimpang atau sesat. Apalagi di sini kita melontarkan vonis kepada orang lain ini murtad, berarti mengarah kepada kekafiran. Nah, ini sangat bahaya sekali. Ya, begitu mudahnya kelompok Salafi Wahabi ini mengecap atau memvonis murtad kepada kelompok yang berbeda. Kalau kemudian mengatakan bahwasanya Buya Syakur ini memiliki pemahaman yang kontroversial, misalnya menyimpang dari pendapat mayoritas, menyimpang dari pendapat ijma mayoritas ulama, jelas kita sepakat bahwasanya beliau ini memiliki pemahaman-pemahaman yang terkadang sangat kontroversial, terkadang nyeleneh atau sangat bertolak belakang dengan pendapat mayoritas ulama. Ya. Nah, namun apa yang disampaikan oleh Buya Syakur dalam banyak ceramahnya, tentu kita juga bisa memilih dan bisa memilah mana yang itu mengandung kebaikan kita ambil, mana yang itu menyimpang ini kita tinggalkan. Tidak kemudian seluruh ceramah beliau untuk kita ambil. Yang namanya manusia tentu potensi untuk melakukan kesalahan. Ya. Nah, tapi kita tidak boleh kemudian hanya memiliki pendapat yang menyimpang misalnya, bertentangan dengan pendapat mayoritas misalnya, atau sebuah penafsiran yang berbeda untuk kemudian kita cap sebagai orang yang murtad atau kafir, keluar dari Islam. Nah, ini butuh pemahaman atau ilmu yang mendalam untuk sampai pada kesimpulan bahwasanya orang tersebut murtad atau kafir. Nah, sayangnya di sini yang sangat kita sayangkan sekali, kelompok Salafi Wahabi ini tidak memiliki pemahaman yang luas, tidak memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni, kemudian begitu mudahnya memvonis seseorang dengan tuduhan murtad atau kafir demi untuk menutupi kelemahannya atau menutupi segala kekurangannya. Kemudian Salafi Wahabi comot sana sini pendapat ulama. Nah, ini biar dikatakan apa yang menjadi kesimpulan dari Salafi Wahabi ini berasal dari ulama. Padahal kita tahu kelompok Salafi Wahabi ini juga suka mengecap sesat atau kafir kepada ulama. Nah, ini anehnya atau lucunya kelompok Salafi Wahabi. Pada saat tertentu dia mengambil pendapat tokoh tersebut, pendapat ulama, untuk membenturkan dengan pendapat yang dia tidak sepakati. Kemudian pada kesempatan yang lain dia juga mengkafirkan atau menuduh sesat ulama yang sudah dia ambil pendapatnya atau referensinya. Ini betapa pelin-pelannya kelompok Salafi Wahabi. Maka ini untuk kehati-hatian kita semuanya, jangan sampai kita masuk perangkap dalam doktrin Salafi Wahabi, yaitu kaum Salafi yang doktrin takfiri, gampang untuk menuduh kafir atau murtad kepada umat Islam yang berbeda dengan mereka. Ini betapa bahayanya atau betapa ngerinya tentang tuduhan murtad atau kafir. Ini ada hadis dari Rasulullah sudah mengantisipasi betapa bahayanya orang yang menuduh kafir atau murtad. Ya. Nah, ini hadisnya. La yarmi rajulun. Janganlah seseorang menuduh rajulan, orang lain, bil fusuq, dengan tuduhan fasik. Nah, ini perlu kehati-hatian kita semuanya untuk menjaga lisan. Walaupun dia orang ahli ibadah, kalau
lisannya gampang untuk menuduh kafir, sesat, bid'ah, fasik dan sebagainya, maka dia jangan harap untuk bisa masuk surga. Nah, itu. Wala yarmihi bil kufur, dan jangan pula menuduhnya dengan tuduhan kafir, illa irtaddat alai, karena tuduhan itu akan kembali kepadanya. Ya illam yakun sahibuhu kadzalik, jika orang tersebut tidak sebagaimana yang dia tuduhkan, tidak sebagaimana yang dia lontarkan. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 6045. Maka kita tahu ulama-ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, betapa mereka ilmunya sangat luas, sangat membumi, ilmunya yang sangat begitu banyak, sehingga jarang sekali ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mayoritas ulama yang benar-benar mendalami ilmunya, dia tidak akan mudah untuk memvonis kafir seseorang kecuali dengan alasan atau bukti-bukti yang kuat. Dan itu pun juga butuh kehati-hatian. Jangan sampai karena minimnya ilmu, termasuk minimnya ilmu kelompok Salafi Wahabi, begitu mudahnya untuk mengecap kafir atau murtad. Nah, ini yang sangat kita sayangkan. Kalau kemudian kita membantah dengan bantahan pendapat yang berbeda, monggo silahkan saja. Atau tidak sepakat dengan pendapat Buya Syakur, silahkan saja. Atau kalau misalnya kita ingin mengatakan beliau menyimpang misalnya, atau sesat misalnya, kita juga boleh dengan mengajukan argumen kita sesuai dengan pendapat kita, harus ditunjukkan bukti-bukti yang jelas. Nah, ini yang sangat disayangkan. Buya Syakur ini, beliau adalah juga seorang ulama, walaupun ulama kontroversial, banyak juga yang tidak sepakat dengan pendapat beliau. Tapi kemudian dengan pendapat yang berbeda itu tidak lantas dengan mudahnya untuk kita katakan beliau sudah murtad. Tidak mudahnya untuk beliau kemudian keluar dari Islam. Nah, ini butuh kehati-hatian, jangan sampai itu tadi, sebagaimana antisipasi Rasulullah dalam hadisnya, karena minimnya ilmu, gampang untuk mengatakan murtad atau kafir, kemudian kekafiran itu kembali kepada dirinya sendiri. Hanya karena kebodohan, hanya karena ilmunya yang sangat minim sekali. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita selaku kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan sampai kita mengikuti jejak Salafi Wahabi. Jangan sampai mengikuti pasukan atau gerombolan Salafi Wahabi yang lidahnya begitu keras, begitu bengis kepada sesama muslim. Ya, tidak ada pandangan rahmah atau kasih sayang. Apalagi jelas-jelas misalnya orang tersebut sudah meninggal, sudah wafat, maka hendaknya kita untuk tetap berprasangka baik, ya, karena kita tidak tahu akhir kehidupan kita, termasuk kehidupan orang lain, apakah dia surga atau neraka. Surga dan neraka itu hak prerogatif Allah. Namun kita selaku manusia untuk hendaknya mendoakan dan berprasangka baik. Kalaupun ingin membantah, silakan bantah dengan argumen yang kuat, dengan pendapat yang kuat, tapi jangan kemudian selagi dia muslim, tidak mengingkari rukun Islam, tidak mengingkari rukun iman, yang jelas-jelas itu adalah yang usuliyah, yang pokok dalam ajaran Islam, maka jangan begitu mudahnya untuk mengecap kafir atau murtad. Ya, ini larangan Rasulullah. Kita gampang mengafirkan kepada ahlul kiblah, walaupun beda pendapat, walaupun beda mazhab, walaupun berbeda aliran. Berbeda dengan kelompok Salafi Wahabi tadi, jangankan kepada kelompok yang jelas-jelas menyimpang, tentu dia akan mudah untuk mengkafirkan atau mengecap murtad. Ini yang jelas-jelas kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah yang punya dalil yang kuat, kaum Nahdlatul Ulama yang punya dalil yang kuat tentang amalia saja, dengan begitu mudahnya mereka kelompok Salafi Wahabi untuk mengecap sesat, ahli bid'ah, kafir dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya selamat dari fitnah Salafi Wahabi. Ya, jangan sampai kita semuanya terperangkap dalam doktrin Salafi Wahabi yang sangat sesat, menyesatkan dan bahaya
bagi persatuan umat, bagi keutuhan bangsa, dan tentunya akan menggerogoti akidah kita semuanya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.